Kalau kalian mau jadi solihah, masalahnya generasi ke depan itu tidak tergantung kepada laki-laki. Generasi ke depan itu tergantung kepada kalian. Anak-anak kalian itu soleh ataupun tidak soleh, nggak perlu kalian itu mencari seorang suami yang soleh, nggak perlu. Untuk cari anak soleh, nggak perlu. Kalian pengen punya anak soleh? Kalian pengen punya anak solihah? Modalnya itu adalah kamu jadi solihah. Walaupun suami kamu tidak soleh, anakmu ikut kamu. Tapi kalau kamu tidak solihah, walaupun suaminya kiai, walaupun suaminya ustadz, walaupun suaminya habib, maka anaknya itu ikut ibunya. Kenapa? Karena di dalam kitab yang ustadz tulis, Anakku Investasi Akhiratku, kitab yang ke-16 itu saya katakan bahwasanya anak itu ikut ibunya 60%, ikut ayahnya 40%. Penelitian yang terbaru mengatakan bahwasanya anak itu ikut DNA orang tuanya, ikut ayahnya 25%, ikut ibunya 75%. Jadi kalau kalian ingin tahu nanti bagaimana anak kalian, lihat diri kalian. Kalau kalian senang Quran, anak kalian senang Quran. Kalau kalian sekarang senang sosmed, berarti anak kalian juga ahli sosmed. Kalau kalian suka tidur, kalian punya anak nanti suka tidur. Jadi kopinya kalian itu kalau ingin tahu siapa, ya anak kalian. Anak kalian. Kenapa? Bayangkan, benih itu diletakkan di dalam rahim siapa? Perempuan, bukan laki-laki kan? Sudah. Selama berapa lama? 9 bulan, ya kan? Udah itu disusui oleh siapa? Nggak ada bapak susui kan? Selama berapa lama? 2 tahun. Lalu yang merawat, yang menceboki, yang menyuapi makanan, yang menidurkan, meninik bobokan dan sebagainya siapa? Ibu. Sama ayah, ketika ayah udah capek pulang malam, pagi mau berangkat ke kerja, sedikit dia ketemunya. Sehingga apa? Nabi SAW tidak pernah memerintahkan kepada kita di dalam hadisnya untuk berhati-hati ya, waspada ya, untuk kalian itu mencari calon-calon suami, tidak, tapi takhayyaru linutafikum fa innal irqa dassas. Pilih-pilihlah untuk tempat penampung daripada spermamu, karena sesungguhnya rahim itu ada sebuah urat yang sangat menentukan bagaimana sifat anak kelak. Nah, jadi kalau kita mau punya anak yang soleh dan solihah, kalau kalian mau jadi solihah, masalahnya generasi ke depan itu tidak tergantung kepada laki-laki. Generasi ke depan itu tergantung kepada kalian. Anak-anak kalian itu soleh ataupun tidak soleh, nggak perlu kalian itu mencari seorang suami yang soleh, nggak perlu. Untuk cari anak soleh, nggak perlu. Kalian pengen punya anak soleh? Kalian pengen punya anak solihah? Modalnya itu adalah kamu jadi solihah. Walaupun suami kamu tidak soleh, anakmu ikut kamu. Tapi kalau kamu tidak solihah, walaupun suaminya kiai, walaupun suaminya ustadz, walaupun suaminya habib, maka anaknya itu ikut ibunya. Kenapa? Karena di dalam kitab yang ustadz tulis, Anakku Investasi Akhiratku, kitab yang ke-16 itu saya katakan bahwasanya anak itu ikut ibunya 60%, ikut ayahnya 40%. Penelitian yang terbaru mengatakan bahwasanya anak itu ikut DNA orang tuanya, ikut ayahnya 25%, ikut ibunya 75%. Jadi kalau kalian ingin tahu nanti bagaimana anak kalian, lihat diri kalian. Kalau kalian senang Quran, anak kalian senang Quran. Kalau kalian sekarang senang sosmed, berarti anak kalian juga ahli sosmed. Kalau kalian suka tidur, kalian punya anak nanti suka tidur. Jadi kopinya kalian itu kalau ingin tahu siapa, ya anak kalian. Anak kalian. Kenapa? Bayangkan, benih itu diletakkan di dalam rahim siapa? Perempuan, bukan laki-laki kan? Sudah. Selama berapa lama? 9 bulan, ya kan?
Udah itu disusui oleh siapa? Nggak ada bapak susui kan? Selama berapa lama? 2 tahun. Lalu yang merawat, yang menceboki, yang apa? Yang menyuapi makanan, yang menidurkan, meninik bobokan dan sebagainya siapa? Ibu. Sama ayah, ketika ayah udah capek pulang malam, pagi mau berangkat ke kerja, sedikit dia ketemunya. Sehingga apa? Nabi SAW tidak pernah memerintahkan kepada kita di dalam hadisnya untuk berhati-hati ya, waspada ya, untuk kalian itu mencari calon-calon suami, tidak, tapi takhayyaru linutafikum fa innal irqa dassas. Pilih-pilihlah untuk tempat penampung daripada spermamu. Karena sesungguhnya rahim itu ada sebuah urat yang sangat menentukan bagaimana sifat anak kelak. Nah, jadi kalau kita mau punya anak yang soleh dan solehah,